bersama kita semua. Tadi di sesi pertama kita sudah dapat penjelasan pengantar mulai tentang apa itu ilmu bayan, serta apa saja. Tadi salah satu yang paling banyak dibahas itu tentang tema tasbih ya, mulai dari tasbih itu pengertiannya apa, kemudian aspek-aspeknya apa aja, contohnya apa aja, kemudian ada yang disebut tadi rukun tasbih, unsur-unsurnya apa aja gitu. Nah, sekarang kita di materi kedua masih bersama dengan Ustadz Ahong. Ya, waktu dan tempat kami persilahkan. Sesi kedua ini nanti sampai jam 12 ya, sampai azan 12. Setengah 12, Pak. Oh, sorry, setengah 12. Oke, siap. Silakan Ustadz Ahong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali pembahasan berikutnya. Mungkin yang lihat kitab ada beberapa yang terlewat dari yang tasbih, tapi pada intinya sudah tersampaikan. Nah, kita langsung ke hakikat dan majas, namanya daurah. Ya, kita sebisa mungkin semua yang terkait bayan ini tersampaikan gitu ya, inti-intinya. Walaupun barangkali ada beberapa hal yang terlewat, ada beberapa hal yang tidak dijelaskan, nanti bisa kita diskusikan pada sesi tanya jawab. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang majas, hakikat dan majas. Nah, ini berkaitan erat dengan bahasa Arab sebagai bahasa agama. Jadi mengapa ulama itu, ya ini saya membahasnya dari perspektif agama gitu ya, walaupun bahasa Arab itu bukan hanya bahasa agama saja, tapi juga bahasa komunikasi internasional yang sudah diakui PBB. Nah, tapi ini dari sudut pandang agama, ulama berbeda pendapat itu terkadang juga berasal dari pemahaman-pemahaman mereka terhadap bahasa itu sendiri, gitu ya. Ulama beda, ulama satu memahami makna lamastum misalnya nanti, itu ada yang memaknai dengan bersentuhan, ada yang memaknai berhubungan intim suami istri, gitu ya. Makanya ulama itu berbeda pendapat. Ada yang ulama yang menganggap bahwa sentuhan lelaki perempuan yang bukan mahram, termasuk istri itu bukan mahram kan, itu membatalkan wudu, gitu. Itu karena ulama memahaminya lamastum, makna hakikatnya adalah bersentuhan. Tapi kalau ulama yang memaknai lamastum itu adalah hubungan intim, ya dia nggak menganggap batal sentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan. Nah, itu secara umum penting mempelajari hal ini atau mempelajari tentang hakikat dan majas. Itu kita jadi tahu kok sumbernya sama ya, Al-Quran, hadis, tapi kok beda-beda pandangan ulamanya. Nah, ini karena berbeda-beda dalam memahami kata itu sendiri. Kan ulama nggak dari ini aja, ulama kan nggak dari satu daerah saja, nggak dari satu negara saja. Imam Syafi'i pernah di Mekah Madinah, pernah di Irak, pernah di Mesir juga. Kalau Imam Maliki tradisinya hanya di Madinah. Kalau Imam Abu Hanifah tradisinya di Irak, gitu kan, tradisi pemikiran. Nah, jadi itu beda negara, ya, beda wilayah yang cukup jauh. Apalagi kita maksudnya itu yang masih beda, yang sudah beda negara, apalagi berarti jangankan yang
beda negara. Yang kayak kita masih satu negara, Indonesia, yang berbeda suku, berbeda bangsa, itu bisa beda memahami satu kata, gitu ya. Nah itu urgensi kita memahami atau belajar ilmu bayan. Nah, hakikat dan majasnya satu kata itu tergantung konvensi. Nah, di sini konvensi itu apa? Konvensi itu kesepakatan pengguna bahasa pada suatu daerah tertentu, pada suatu cakup wilayah tertentu. Nah, dalam bahasa ilmu bayan, konvensi itu diistilahkan dengan istilahil mukhotob. Jadi orang yang kita ajak bicara. Nah, jadi tadi saya ulangi lagi, hakikat atau majasnya suatu kata itu tergantung konvensi bahasa itu digunakan, kata itu digunakan, gitu ya. Kalau tadi orang memahami, jadi orang Sunda sama orang Jawa ini beda memahami arti kata cokot. Kalau kata orang Jawa, cokot itu ya Jawanya Jawa ini ya, Jawa Barat gitu. Mungkin di Jawa Timur atau Jawa Tengah juga Bapak Ibu ada yang berasal dari sana, cokot itu digigit kata orang Jawa. Tapi kalau orang Sunda, cokot itu diambil, cokot hela, ambil dulu gitu. Kalau orang Jawa, cokot itu artinya menggigit gitu. Nah, kata cokot yang berarti menggigit, nah itu hakikat bagi orang Jawa. Tapi kata cokot yang berarti mengambil, berarti itu majas bagi orang Jawa, tapi hakikat bagi orang Sunda gitu. Nah, begitu juga dengan kata lamastum. Lamastum ini artinya ada dua. Ada ulama yang memahami lamastum itu, tadi saya jelaskan sudah, lamastum itu bersentuhan kulit gitu ya, tanpa adanya penghalang. Jadi kulit sama kulit itu lamasa. Ada juga yang mengartikan lamasa itu adalah berhubungan intim. Nah, dari sini kalau jadi tergantung konvensi daerahnya. Konvensi itu artinya kesepakatan itu. Kesepakatan pengguna bahasa itu sendiri. Jadi nanti juga ada pembagian majas ya. Nah, ini kan hakikat tadi, hakikat atau majasnya suatu kata itu ditentukan berdasarkan konvensi. Kalau kesepakatan mengatakan bahwa secara bahasa kata cokot itu adalah berarti mengambil, maka itu adalah hakikat bagi orang Sunda. Tapi majas bagi orang Jawa gitu. Begitupun lamastum bagi ulama yang berpendapat bahwa lamastum itu bermakna jima atau berhubungan intim, ya itu majas, ya majas bagi ulama yang memaknai lamastum secara bahasa adalah bersentuhan. Ada ulama yang memaknai lamastum bersentuhan secara bahasa, itu hakikat. Tapi ulama ini, ya ulama yang memaknai lamastum secara hakikat itu bersentuhan, tapi majas untuk arti lamastum yang berarti berhubungan intim. Itu. Begitupun dengan sholat gitu kan. Sholat itu secara bahasa, secara kesepakatan ahli bahasa, sholat adalah doa, gitu. Nah, itu hakikat. Tapi bagi ahli bahasa,
sholat itu adalah ritual atau ibadah yang diawali takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam, itu majas bagi ahli bahasa. Itu. Tapi kalau misalnya sholat bagi ahli syariat itu adalah doa, itu majas. Tapi sholat adalah ritual yang diawali takbiratul ihram dan diakhiri salam, ya itu hakikat bagi ahli syariat. Jadi putar-putar aja begitu. Jadi apa namanya? Kata kuncinya adalah konvensi itu sendiri. Konvensi itu kesepakatan di mana bahasa itu dituturkan. Tumal majazu. Jadi yang pertama tadi nazomannya hakikatun mustakmalun fima wudi lahu bi'urfi dzil khitabi fattabi. Selanjutnya tumal majazu qad yaji'u mufrada wa qad yaji murakkaban fal mubtada kalimatun ghayaratil mawdu'a ma qarinatin li'ulqatin niltal wara kakhla ni'alal kauni kai tarahu wa ghuddatar fal qalbi an siwahu. Nah, majas itu ada dua. Nah, ada yang mufrad, tunggal, itu adalah majas mursal dan majas isti'arah. Kemudian yang murakkab itu adalah majas atau kinayah, ya. Kinayah bukan majas. Lebih dari majas gitu. Fal majas huwa, ya, majas itu adalah kata yang digunakan tidak sesuai konvensinya, gitu ya, tidak sesuai konvensinya. Tapi ada indikator bahwa kata tersebut adalah bukan kata hakiki, bukan kata hakikat. Nah, di sini kita ada contohnya. Dari nadhoman itu ada contohnya. Ikhla ni'alal kauni kaitarahu wa ghuddu tarfal qalbi an siwahu. Nah, ini Syekh Abdurrahman Al-Akhdari ini adalah sufi, ya. Beliau ahli tasawuf, ahli etika, ahli membersihkan hati gitu ya. Nah, beliau mencontohkan ini. Ikhla ni'alal kauni, copotlah keduniawian yang diserupakan bagai sendal. Kaitarohu, supaya Anda dapat merasakan keberadaan Allah. Melihat di sini kan kita nggak bisa, kalau melihat di sini kan ini majas juga. Jadi ini alal kauni. Jadi al kaun di sini artinya adalah duniawi. Hal-hal yang bersifat duniawi. Yang diserupakan dengan apa? Dengan sendal. Ya, dengan sendal. Duniawi itu bagaikan sendal. Dalam hal apa? Dalam hal kehinaannya. Gitu ya. Kok sendal hina gitu? Ya, sendal itu tempatnya di bawah gitu ya. Karena tempatnya di bawah itu dianggap hina gitu. Copot sendalnya. Copot keduniawian Anda yang bagaikan sendal itu, supaya Anda dapat merasakan keberadaan Allah. Menatap di sini kan bukan menatap. Jadi majasnya di mana? Ya, di sini. Di sini ada majas, ya. Di sini juga ada majas. Jadi apa namanya? Melihat di sini kan bukan melihat sebagaimana kita melihat benda. Tapi makanya tadi saya terjemahkan di sini menatap itu ya secara literal artinya. Tapi kalau makna aslinya bila dikaitkan dengan Allah ya berarti kan merasakan keberadaan Allah. Kita bisa ma'rifatullah gitu kan, bisa apa namanya mengetahui Allah itu bukan kita melihat, tapi
merasakan keberadaan Allah gitu. Jadi kan kalau apa namanya merasakan keberadaan Allah ya kita nggak merasakan sesuatu kegalauan jika ada kesusahan yang menimpa kita. Nah kalau kita orang awam kayak gini kan ketika tertimpa suatu musibah ya resah. Idza massahus syarru jazua. Ketika ditimpa ketidakenakan, keburukan, kita merasa resah. Padahal ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Nah, itu mungkin kita sering baca tapi praktiknya sulitnya minta ampun gitu. Nah, jadi itu contoh apa namanya bisa contohnya ada di sini. Di sini juga yang utama 15 giga. Nah, ini alal kaun contohnya. Nah, di sini kan wal jami' fil awal al kaun yakni mutlaqul haqarah. Kaun ini adalah duniawi. Yang namanya duniawi itu hina kalau kita tidak bisa memanfaatkannya sesuai dengan peruntukannya. Nah, kalau kita punya fasilitas tapi duniawi tapi digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat, hal-hal yang dianjurkan dalam syariat, yaitu juga bagian dari rasa syukur kita memiliki fasilitas itu sendiri. Al-kaun di sini adalah duniawi maksudnya. Wa fi tsani al-man'u wa tajawuz an ala kullin finnial. Jadi sendal diserupakan atau namanya duniawi diserupakan dengan sendal gitu. Li'annan na'la ma'rufun fil hida. Itu kan lepaslah sendal keduniawian gitu. Duniawi dilepas bagaikan sendal gitu. Dilepas kalau apa namanya? Duniawi kan biasanya tinggalkan gitu kan, bukan ikhla tapi makanya utruk gitu kan. Nah, ini makanya ikhla. Ikhla itu khulqun na'li. Jadi melepas sendal. Nah, itu di situ terjadi apa namanya? Makna yang tidak sebenarnya atau makna majazi. Nah, keduanya baik itu hakikat maupun majazi itu terbagi menjadi tiga. Ya, ada yang lugawi, hakikat lugawiyah, hakikat urfiyah, hakikat syar'iyah. Nah, ada juga majaz lugawi, majaz urfi, majaz syar'i. Nah, apa namanya contoh sholat. Sholat bagi ahli bahasa artinya adalah doa, itu hakikat. Berarti artinya hakikat lugawiyah. Ya, sholat itu menurut ahli bahasa tadi kan doa, tapi ketika sholat diartikan dengan makna syar'i, ya, menurut ahli bahasa sholat itu adalah sholat itu diartikannya misalnya bagi ahli bahasa ibadah yang diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Bagi ahli bahasa itu majaz gitu. Karena menurut ahli bahasa yang hakikat itu adalah artinya doa, bukan ibadah yang diawali takbir. Nah, kalau ibadah yang diawali takbir dan diakhiri salam itu adalah hakikat syar'iyah, hakikat menurut syariat Islam gitu. Fi'il. Nah, fi'il itu kan secara bahasa artinya perbuatan, gitu kan? Tapi menurut apa namanya
fiil menurut urfi, urfinya apa? Urfin nuhat. Jadi menurut kebiasaan ulama ahli nahwu, ya, bahwa fiil itu adalah kata kerja. Bagi ahli gramatikal, ya, bagi ahli gramatikal secara urfi fiil itu adalah kata kerja. Bagi ahli lugo berarti itu kalau fiil diartikan sebagai perbuatan, maka itu hakikat lugawiyah. Tapi fiil diartikan sebagai kata kerja, itu namanya hakikat urfiyah. Gitu. Jadi kembali lagi yang namanya ini, yang namanya hakikat dan majasnya suatu kata, suatu kalimat, gitu ya. Itu tergantung pada konvensi atau ketetapan kesepakatan pengguna bahasa. Pengguna ya, bisa pengguna bahasa, ya semuanya kan perantaranya itu bahasa gitu. Ya, mau syariat, mau urfiyah, mau lugawiyah, itu semuanya berasal dari bahasa itu sendiri. Nah, dalam contoh irtaqo lil hadratis sufiyu, irtaqo ini kata secara hakikat maknanya itu naik tangga, menaiki tangga gitu. Kalau menaiki tangga itu kan sesuatu yang terlihat indera gitu kan. Nah, tapi digunakan irtaqo di sini adalah untuk mencapai makom tertentu, mencapai tingkatan tertentu bagi seorang yang ahli suluk. Ahli suluk tuh ahli zikir, ahli mendekatkan diri pada Allah, ahli spiritual gitu ya. Nah, irtaqo ini mencapai makom tertinggi gitu, mencapai makom spiritual tertentu. Begitu. Nah, ini dicontohkan di sini. Wa mithalul majaz al-lughawi lafzu asad. Jadi contoh majaz yang lugawi itu apa? Kata asad. Ya, idza sta'malahu al-mukhatab bi urfil lughah fir rajul asyuja. Ya, sering kita contohkan di pertemuan sebelumnya bahwasanya asad secara hakikat lugawiyah itu nama hewan, singa. Nah, tapi ketika asad diartikan sebagai lelaki yang pemberani, maka itu adalah majaz lugawi. Gitu ya. Nah, wa mithalul majaz syar'i itu sudah dicontohkan tadi. Idza sta'malahul mukhatab bi urfi syar'i fid du'a. Jadi kan kalau secara syariat, ya secara syariat itu sholat adalah sesuatu ibadah ritual yang diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Itu hakikat syariah namanya. Tapi ketika sholat digunakan oleh ahli syariat, konvensi syariat dengan makna doa, itu namanya majaz syar'i. Nah, itu dibalik-balik aja. Nah, kemudian tadi ada dua pembagian bahwasanya majaz itu ada yang mufrad, ada yang murakkab. Ya, majaz itu ada yang mufrad itu tunggal, murakkab itu majemuk. Jadi nggak bisa satu-satu memahaminya, harus satu kesatuan gitu ya. Satu kesatuan, nanti dijelaskan secara khusus. Nah, di sini ada yang namanya majaz mursal. Mursal secara bahasa itu artinya mursal itu dilepas. Ya. Dalam bahasa Indonesia kita mengenal meronimi. Ya, relasinya maknanya itu relasi maknanya ini diantaranya ya, tapi masih banyak lagi yang lain. Nah, ini diantaranya ada 9. Nah, contoh penyebutan sebagian, tapi yang dimaksud keseluruhan.
Nah, contoh di sini kan kalimat tuh la ilaha illallah. Sebenarnya kalimat di sini, kalimat itu dalam bahasa Arab, itu kan kalimat. Tapi ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, kata la ilaha illallah. Nah, padahal yang benar ya, kalau mau hakikat, bahasanya adalah kalamu la ilaha illallah. Atau contoh lainnya yang tadi ditanyakan sama Bapak Bawaludin atau Pak siapa tadi, mengenai tabat yada abi lahabi wa tab. Nah, itu namanya kalau bahasa Arabnya, istilah Arabnya itlaqul juz'i wa iradatil kul. Tabat yada abi lahabi wa tab. Tabat yada abi. Nah, yang rusak itu kedua tangan. Di situ disebutkan kedua tangan Abu Lahab, rusaklah kedua tangan Abu Lahab. Gitu. Nah, itu kan yang diucapkan cuman tangan, kedua tangan kan. Kedua tangan ini adalah bagian dari tubuh manusia. Nah, apakah yang rusak tangannya aja? Luka doang gitu kan? Nah, yang diharapkan kan bukan itu, tapi kecelakaanlah bagi Abu Lahab. Gitu ya, Abu Lahab yang selalu mengintimidasi Nabi dalam melakukan atau dalam mengamalkan keyakinannya, dalam menerapkan keyakinannya. Ops, bentar, baterainya mau habis. Kemudian yang kedua, di sini penyebutan keseluruhan, tapi yang dimaksud adalah sebagian. Terus Jadi kita diem aja, nggak usah utik. Jadi apa namanya? Di sini contohnya adalah asobi. Ya ja'aluna asobi'ahum fi adanihim. Mereka orang-orang yang Nabi dakwai itu ya ja'aluna asobi'ahum. Asobi itu kan ini apa namanya? Seluruh jari tangan ini nih, asobi. Ya, asobi. Ya kan nggak mungkin juga kita masukkan asobi ini keseluruhannya ke dalam telinga, enggak. Tapi salah satunya saja kan, salah satunya saja. Maksudnya bagian dari tangan kita tutup gini, kalau nggak mau dengar perkataan orang kan ditutup telinganya dengan bagian dari jari-jari kita. Bukan seluruhannya begini dimasukin ke dalam lubang telinga kan enggak. Nah, tapi di sini menggunakannya asobi, padahal yang dimaksud itu sebagian jari-jari saja. Menyebutkan keseluruhan, tapi yang dimaksud adalah sebagian. Gitu. Nah, ini untuk menjelaskan, jadi ada nanti apa namanya faidah-faidahnya. Di antaranya kalau ini kita lihat sendiri bahwa orang-orang yang keras kepala itu ya sudah dinasihatin kayak apa, nggak bakalan masuk gitu, saking kerasnya hati gitu. Jadi nutupnya tuh pakai semua tangan gitu kan, semua jari tangan, padahal kan nggak gitu juga. Ini saking nggak mau menerimanya terhadap nasihat atau terhadap kebenaran. Nah, ini penyebutan tempat, tapi yang dimaksud kondisi gitu kan. Nah, kita sering dengar gitu kan, wah kali itu banjir, kali banjir, kali itu kan tempat ya, tempat di mana tempat yang panjang gitu kan, di mana ada air di dalamnya gitu kan. Yang banjir itu kan bukan kalinya karena itu tempat nggak bergerak, yang banjir itu airnya. Di situ disebutkan tempatnya, tapi yang dimaksud adalah airnya, air kali banjir gitu kan. Kadang kita ngucapinya, wah kali banjir tuh, kali banjir gitu. Nah, di dalam ayat Al-Quran ada ayat khudu zinatakum inda kulli masjidin. Secara literal, zinatakum ini adalah apa namanya perhiasan. Atau dimatiin Perhiasan.
Tapi yang dimaksud adalah pakaian, gitu ya. Masjid itu adalah tempat, tapi yang dimaksud adalah kondisi tempat itu sendiri. Buat apa? Masjid itu biasanya buat sholat. Jadi min itlaqil mahal wa iradatil hal. Ya, bahasa Arabnya istilahnya min itlaqil mahal wa iradatil hal yang ketiga. Kalau yang pertama tadi min itlaqil juz'i wa iradatil kulli. Nah, kalau yang kedua min itlaqil kulli wa iradatil juz'i. Yang ketiga min itlaqil mahal wa iradatil hal. Gitu ya. Bapak Ibu. Nah, kemudian yang keempat penyebutan alat. Tapi yang dimaksud adalah fungsinya. Waj'al li lisana sidqin fil akhirin. Nah, lisan ini kan maksudnya adalah lidah gitu kan. Jadikanlah aku lidah yang baik di nabi-nabi terakhir, umat-umat terakhir. Nah, tapi bukan lidah yang dimaksud alatnya, tapi fungsi lidah bagi orang baik itu adalah menyebut hal-hal yang baik. Jadi ini doa supaya kita selalu dikenang atau dikenang baik oleh orang-orang. Zikron hasanan. Nah, itu min itlaqil ala min itlaqil ala wa iradati ma'alatihi. Terus kemudian penyebutan tempat, tapi yang dimaksud adalah benda di dalamnya. Ya, ini min itlaqil dzarfi wa iradatil mazruf. Bahasa Arabnya min itlaqil dzarfi wa iradatil mazruf. Saya minum hanya segelas. Gelas itu kan tempat. Ya, tempat. Yang dikehendaki kan bukan gelas yang diminum, tapi air yang ada di dalam gelas. Tapi kita bilang saya minum hanya segelas, gitu. Penyebutan musabab, tapi yang dimaksud sebab. Nah, bahasa Arabnya min itlaqil musabab wa iradatis sabab. Jadi yang diucapkan adalah musabab, tapi yang dimaksud adalah sebab. Langit menghujani tumbuhan. Itu yang diucapkan langitnya, musababnya. Yang menjadi sebab kan bukan langit, ya kan? Tapi air yang menghujani, air langit yang menghujani tumbuhan, begitu. Airnya yang dimaksud bukan langitnya. Langit itu kan yaitu yang biru-biru gitu kan. Nah, tapi bukan langitnya, nggak langitnya jatuh ke bawah, bukan, tapi air yang ada di langit itu menghujani tumbuhan. Nah, kemudian penyebutan sebab, tapi yang dimaksud adalah musabab. Nah, di sini contohnya saya sembuh karena minum obat, gitu kan? Kan padahal bukan obat yang menyembuhkan. Kalau dalam keyakinan kita itu sebagai wasilah saja, tapi yang menyembuhkan adalah Allah, gitu. Penyebutan masa lampau, tapi yang dimaksud adalah sekarang. Itu itlaqul madhi, ya, nomor 8 itu relasi maknanya itu itlaqul madhi wa iradatil hal wa iradatil ma'al atau wa iradatil an, gitu ya. Wa atul yatama amwalahum, dan berikanlah harta-harta anak yatim, dan berikanlah kalian harta-harta anak yatim itu. Nah, jadi maksudnya masa lampau tuh gimana? Yang disebutkan kan yatim. Anak yatim ini dalam anak-anak ya, nggak anak yatim saja. Jadi anak-anak ini dalam fikih itu kan belum punya
kewenangan dalam mengelola harta gitu, karena anak-anak ya belum ngerti kan, belum ngerti. Nah, mau anak yatim atau anak lainnya atau anak-anak pada umumnya itu kan belum bisa mengelola harta. Yang disebut anak yatim, tapi yang dimaksud adalah orang yang sudah dewasa yang dulunya pernah yatim, begitu maksudnya. Kalau kita mengelola harta anak yatim pas waktu masih kecil diamanahi, baik bapak-bapak atau ibu-ibu yang punya yayasan atau yang bekerja di filantropi gitu, lembaga funding, lembaga zakat, wakaf. Nah itu kan ini diamanahi misalnya diamanahi dari donatur harta-harta tertentu gitu, atau misalnya secara khusus anak yatim orang tuanya kaya terus nggak ada lagi orang yang mengurusi, ya saudaranya dikasihkan diamanahi harta tersebut. Jadi nanti ketika anak yatim itu sudah dewasa kita berikan harta mereka gitu. Itu maksudnya min iradatil madi wa iradatil min itlaqil madi wa iradatil wa iradatil hal. Nah, kemudian yang terakhir adalah relasi maknanya itu ini penyebutan yang sudah jadi tapi yang dimaksud adalah yang belum jadi. Nah, ini bahasa Arabnya adalah min itlaqil ma'al wa iradatil madi. Jadi ini aksiru khomro. Saya memeras khomer. Khomer itu kan minuman yang sudah difermentasi, yang sudah jadi minuman keras gitu. Yang diperasnya itu kan anggurnya. Ini anggur maksudnya. Saya memeras anggur yang nantinya akan menjadi khomer gitu. Oke, majas mursal selesai. Sampai di sini kita lanjut lagi sebelum nanti tanya jawab. Selanjutnya adalah majas isti'aroh. Ya, kalau tadi adalah majas mufrad, ya dibagi dua, ada majas mursal, ada majas isti'aroh. Kalau majas mursal itu relasi maknanya tadi bukan bukan keserupaan seperti halnya tasbih. Nah, kalau majas isti'aroh ini sebenarnya adalah tasbih, ya. Maksudnya unsurnya sama dengan tasbih. Ada yang diserupakan, relasi maknanya itu penyerupaan, ya, antara satu A dengan B gitu kan. Tapi lebih sering yang disebutkannya itu musyabah bihnya, kayak misalnya Zaidun ka Asadin. Itu kan disebutin dua-duanya. Kalau dalam majas isti'aroh langsung Asadun yaqra'ul Qur'an. Ada singa membaca Quran. Nah, kan nggak mungkin ya kalau singa baca Quran. Maksudnya orang yang pemberani seperti singa gitu sedang membaca Quran. Nah, kita kita bahas satu persatu. Majas yang relasinya itu musyabaha atau penyerupaan, misalnya seperti singa Islam. Wah, singa Islam sedang berkhutbah di depan jemaah umat muslim atau jemaah muslim. Nah, ini kan nggak ada musyabahnya. Orang yang diserupakan dengan singanya nggak disebutkan di sini siapa. Kalau yang tasbih itu kan disebutkan. Ya. Oh, ini lanjut. Jadi musyabahnya nggak disebutkan di sini, ya, musyabahnya nggak disebutkan, atau di sini istilahnya musta'ar lah, ya, kalau dalam bab tasbih namanya musyabah.
Musyabah bihnya namanya musta'ar minhu. Wajhu syabahnya al-jami atau musta'ar saja. Biasanya jami usyabhi atau wajhu syabah. Qarinah ini indikatornya. Indikator mengapa mengapa satu kata itu dinamakan majaz isti'arah. Nah, di sini dalam contoh ini Asadullah yakhtub amamal muslimin. Asadullah yakhtub amamal muslimin. Misalnya seperti itu bahasa Arabnya. Jadi musta'arlahnya mana? Ya orang yang pemberani yang diserupakan dengan singa. Kebetulan orang pemberani itu adalah tokoh Islam, makanya disebut singa Islam. Nah, ini musta'ar minhunya itu adalah singa Islam. Wajhu syabahnya mana? Sisi perserupaannya di mana? Nggak disebutin. Korinahnya apa? Korinahnya itu adalah korinahnya sedang berkhutbah di depan jemaah umat muslim. Afwan Ustadz, Ya. slide-nya belum nampak, masih majaz mursal. Oh gitu ya Pak. Iya. Baik, saya stop dulu. Oh iya. Saya ulang kembali. Oke, ulangi kembali ya. Ya. Syukron. Afwan Bapak. Terima kasih. Nah, ini majaz isti'arah adalah sebenarnya tadi majaz mursal sudah kita bahas bahwa relasi maknanya, relasi makna itu alaqohnya. Alaqohnya itu adalah ya tadi min itlaqil juz wa iradatil kul, bukan penyerupaan. Tapi kalau isti'arah ini hampir sama seperti halnya tasbih yang tadi kita bahas di awal. Itu ya, kalau yang tadi di sesi pertama sudah ikut, jadi tasbih itu ya sama isti'arah ini. Bedanya apa? Bedanya, ya misalnya ini contohnya, singa Islam sedang berkhutbah di depan jemaah umat Islam. Asadullah yakhtub amamal muslimin, gitu kan bahasa Arabnya. Nah, singa Islam ini namanya kalau di tasbih adalah musta'ar minhunya, musyabah bihnya. Itu. Musta'ar lahunya mana? Ya orang laki-laki atau biasanya laki-laki ya. Ya mungkin perempuan juga ada gitu ya, yang pandai berpidato gitu. Nggak harus laki-laki, perempuan juga bisa. Jadi perempuan orang yang diserupakan dengan singa Islam dalam hal keberanian. Jadi di sini tidak disebutkan musta'arlah sama wajhu syabahnya atau musta'arnya atau al-jami'nya. Itu sisi penyerupaannya tidak disebutkan. Tapi disebutkan korinah. Jadi yang disebutkan keseringannya itu yang disebutkan korinahnya sama musta'ar minhunya atau musyabah bihnya. Dalam contoh ini korinahnya indikator bahwa ini adalah majaz isti'arah, bukan makna sebenarnya. Ya ini berkhutbah. Islam juga bagian dari korinah gitu. Masa ada singa itu beragama? Mana ada singa beragama kan? Mana ada hewan beragama gitu? Emang ada singa Islam, singa Kristen atau singa Yahudi kan nggak ada. Nah ini indikator ya. Indikator, korinah, ini juga korinah, ini korinah, gitu. Nah, dalam contoh ini misalnya, ro'aitu bahron fisuk. Nah, ini bahron bukan nama orang yang namanya bahar, bukan. Tapi bahron itu orang yang diserupakan dengan laut dalam hal kedermawanannya. Saya melihat laut di pasar, gitu. Masa ada laut di pasar? Laut kan di pesisir biasanya, bukan di pasar. Nah, di sini dijelaskan bahwasanya musta'ar minhu dalam contoh ini adalah kata bahron atau musyabah bihnya. Dan indikator isti'arahnya apa? Fisuk, gitu. Sementara musta'ar lahnya atau musyabahnya dan musta'ar
itu tidak tampak dalam kalimat. Laut dalam contoh ini yang dimaksud adalah orang yang dermawan, yang kedermawanannya luas bagaikan laut. Seperti itu. Nah, di Al-Quran juga ada contohnya. Nisa'ukum harsul lakum. Nah, ini tasbih nih. Kalau ini tasbih. Nisa'ukum musyabah, harsun itu musyabah bih. Jadi perempuan atau para istri itu ladang bagi kalian gitu. Faktu hartakum anasyitum, maka datangilah ladang kalian sekehendak kalian. Maksudnya bukan seenaknya aja. Ini kan pertama ayat ini berbicara tentang wanita haid. Tradisi orang-orang Yahudi zaman dahulu, zaman jahiliyah, itu tidak mau mendekati istri-istri yang sedang haid. Perempuan-perempuan yang sedang haid itu didiskriminasi, dikucilkan, gitu ya. Bahkan jangankan bareng, gitu. Makan bareng aja nggak mau, gitu. Itu tradisinya seperti itu. Tapi Islam datang, Islam datang untuk merevisi hukum atau kebiasaan yang tidak manusiawi terhadap perempuan, gitu. Nah, ini karena karena itu anasyitum di sini tuh bukan seenaknya kapan aja gitu. Namanya manusia kan ada capeknya, Bapak Ibu. Walaupun ini kan ya laki-laki ada capeknya, perempuan ada capeknya. Ini education gitu ya. Jadi ya laki-laki nggak boleh memaksa, perempuan juga nggak boleh memaksa. Jadi saling memahami. Nah, makanya di sini dicontohkan nisa'ukum harsun lakum. Perempuan atau istri itu bagaikan ladang. Nah, namanya ladang, ya namanya sawah. Kalau petani itu ya harus dicangkul dengan baik, harus dikasih vitamin, itu kan harus diurus, dirawat dengan baik. Begitupun pasangan kita gitu, para istri kita. Ya jangan cuman nanamnya aja terus sudah ditinggal, gitu kan. Nah, ketika menanam benih pada pasangan, yaitu dikasih vitamin anaknya supaya sehat, gitu kan, dijaga, dirawat terus sampai lahiran gitu. Nah, maksudnya seperti itu. Ini wajib tasbihnya di situ. Jadi bukan ladang itu ya cuman buat ditanam aja tapi diurusin juga gitu. Jangan nanamnya aja tapi nggak mau ngurusin gitu. Nah, terus di sini disebutkan harsakum aja. Faktu harsakum maksudnya ya datangilah istri-istri kalian yang bagai ladang itu sekehendak kalian. Maksudnya ayat ini berbicara tentang ini ya. Jadi masih ada kaitannya dengan tradisi Yahudi juga, bahwasanya dalam tradisi Yahudi itu disebutkan bahwa, mohon maaf ini karena ini berkaitan dengan sex education gitu, ada namanya doggy style gitu kan. Kalau orang suami istri berhubungan intim itu mau gaya seperti apa aja itu silahkan, yang penting jalannya dari jalan vagina gitu, bukan dari jalan belakang. Gayanya seperti apa terserah kalian. Maksudnya itu faktu harsakum anna syi'tum. Nah itu, jadi di sini adalah musyabah bihnya ya. Kalau ini tasbih jelas, tapi tidak ada wajhu tasbih dan tidak ada alatut tasbih, tidak ada huruf kaf dan lain sebagainya. Yang ada hanya musyabah dan musyabah bihnya saja. Nah, tapi di potongan ayat selanjutnya, harsakum di sini adalah isti'aroh. Isti'arohnya kenapa? Karena musyabahnya tidak disebutkan, yaitu an-nisa. Walaupun di sebelumnya sudah, gitu kan. Misalnya kalau dipotong kan, faktu harsakum, kita nggak tahu, nggak disebutkan kan di sininya. Nggak disebutkan. Kalau tasbih kan gini, faktu nisa'akum kaharsikum annasyitum, gitu harusnya. Tapi disingkat jadinya faktu harsakum.
datangilah ladang kalian, datangilah istri-istri kalian yang bagaikan ladang itu sekehendak kalian, gitu. Jadi wajhut tasbihnya itu nggak disebutkan, terus musta'arlah atau musyabahnya juga nggak disebutkan. Nah, terus indikator itu korinah ya. Korinah tadi sudah disebutkan bahwasanya indikator adalah korinah, itu terbagi menjadi 3, ada yang ada yang tunggal seperti ro'aitu asadan yarmi, saya tunggal itu 1 doang. Saya melihat singa sedang melempar, gitu kan. Melempar apa? Masa singa melempar gitu kan? Singa ya berlari, kalau enggak menggigit gitu. Nah, tapi ini asadan di sini karena bukan makna sebenarnya, makna istiarohnya, yaitu majas istiaroh. Ada laki-laki yang pemberani yang diserupai dengan asad, gitu ya. Yarmi melempar. Nah, ini 1. Kalau berbilang itu muta'adid, lebih dari 1. Itu asadan, ini asadan kurang alif, yarmi ala farosihi. Jadi saya melihat seekor singa atau seorang yang diserupakan dengan seekor singa sedang memanah gitu. Yarmi itu melempar kan, di sini sedang memanah dari atas kudanya gitu. Nggak mungkin singa naik kuda gitu. Kalau bukan singanya ini manusia, maksudnya singa. Nah, yang majemuk ini masih ada tikus kantor di negara ini. Nah, ini majemuk. Jadi kalau sebenarnya kalau ini dihilangkan, cukup sama ini aja, atau 1 aja nih cukup. Tapi kalau yang ini majemuk ini tidak bisa dilepaskan dari yang kuning ini ya, kantor di negara ini. Maksudnya adalah koruptor gitu kan. Koruptor. Kalau misalnya tikus kantor ya walaupun sudah ini, tapi kan nggak menuju pada koruptor. Tapi kalau kita mau merujuk pada koruptor harus ada negara ini. Nah, majemuk itu yang tidak bisa dipisahkan. Jadi konsepnya sama kayak tasbih tadi itu, yang ada yang kamatalil himari yahmilu asfaro itu. Itu konsepnya sama seperti itu. Nah, kemudian dari sisi yang lain, di sini ada dari sisi musyabbah bi atau musta'ar minhu dan musyabbah atau musta'arlah. Isti'aroh terbagi menjadi 2 bagian. Ada yang namanya inadiyah, ada yang namanya wifaqiyah. Inadiyah itu apa? Musta'ar minhu dan musta'ar lahu itu tidak dapat bersatu. Misalnya antara kesesatan yang diserupakan dengan kematian. Maksudnya jadi kan ada kata yang disebut adalah ini. Saya nggak dapat di Al-Qur'annya itu apa ya? Nah, ini ad-dolal wal maut. Ini dolal ini adalah kesesatan, maut adalah kematian. Nah, ini kan kalau orang sudah mati itu nggak ada nggak bisa dikaitkan dia itu sesat atau nggak sesat. Kalau orang udah mati ya udah gitu. Sesat itu kan kalau dia masih hidup gitu, predikat-predikat itu. Jadi antara antara sesat dengan kematian itu nggak bisa berkumpul. Jadi contohnya itu awaman kana mayyitan fa ahyainahu gitu ya.
Jadi satu ayat tapi bisa buat inadiyah dan wifaqiyah. Awaman kana mayitan, apakah orang yang sudah mati itu fa'ahyainahu bisa kami hidupkan kembali. Maksud orang mati di sini adalah orang yang tersesat. Apakah orang yang tersesat itu bisa kami dapat beri petunjuk kembali gitu kan? Jadi yang wifaqiyahnya contohnya musta'ar minhu itu dan musta'ar lahu itu, nah ini mohon maaf, ini dapat bersatu ya, bukan tidak dapat. Di sini dapat bersatu. Yang di atas kan tidak dapat, kalau yang di sini dapat bersatu. Jadi antara kehidupan, jadi ahya itu kan menghidupkan. Jadi ada awaman kana maitan fa ahyainahu. Jadi fa ahyainahu, maka kami menghidupkan. Menghidupkan di situ sebenarnya artinya bukan menghidupkan tapi memberi hidayah. Hidup dengan hidayah itu sesuatu yang bisa berkumpul. Orang yang masih hidup ya pasti bisa dapat hidayah atau bisa dia tersesat gitu. Itu sudut pandang pembagian musta'ar lahu dan musta'ar minhu. Nah, sumal inadiyah tamlihiyah tulfi kama tulfi tahakkumiyah. Nah, tujuan isti'arah sendiri itu ada kalanya untuk memuji ataupun menyindir. Nah, aku melihat singa kabur menghadapi anak kecil. Sebagaimana biasanya kita dengar, biasanya kata singa itu kan menunjukkan arti seseorang pemberani, seperti singa podium atau singa Islam. Nah, ini merupakan bentuk pujian. Akan tetapi contoh di atas, yang ini nih, singa kabur. Katanya pemberani kayak singa, tapi ngelawan anak kecil aja kabur, gitu. Maksudnya seperti itu. Jadi, yang inadiyah tadi itu ada yang sifatnya pujian, ada juga yang berupa sindiran atau ejekan. Nah, yang selanjutnya nanti sebelum ini beberapa ini lagi saya ini sampaikan. Wabi tibari jami'in qoribah kakomarin yaqra'u au qoribah. Nah, dari sisi jami itu kalau dalam bab tasbih tadi namanya wajhus syabah atau wajhut tasbih. Atau di sini namanya juga bisa musta'arnya. Antara musta'ar minhu dan musta'ar lah ada yang mudah dicerna dan ada yang sulit dicerna. Kalau yang mudah dicerna namanya qoribah. Qoribah itu dekat. Karena dekat ya nggak sulit mencarinya, nggak sulit memahaminya. Ada yang goribah. Goribah itu sulit memahaminya kalau nggak baca berulang kali, kalau nggak memahami berulang kali. Saya juga awalnya kesulitan memahami ini. Idah taba korbu sahu biinanihi. Saat kuda menderumkan pelananya dengan tali kekangnya. Menderumkan itu jadi ihtaba ya, ihtaba asal maknanya itu adalah ini ihtaba itu seperti ini ya. Bapak Ibu, ini ihtaba. Di orang Arab nggak tahu ya ini masih terjadi atau enggak, saya belum pernah ke Arab juga. Nggak punya teman Arab, tapi saya cari di internet ada yang mempraktikannya. Ihtaba itu kayak gini, kalau kita mah lagi nyantai gitu di ayun ya, kan kalau kita biasanya di ini ya Bu, Bapak Ibu, kalau orang udah ini kan di kursi bergoyang gitu ya, di kursi bergoyang sambil duduk gitu. Kalau kita biasanya kayak gitu. Nah ini mungkin karena dulu masih sederhana, orang nyantainya begini, diikat di ininya, di bagian kakinya ini, terus sama bagian punggung, dia bisa nyantai gitu. Nah, tapi nggak tahu enak apa enggak, saya belum nyobain. Nah itu asal makna ihtaba.
secara apa namanya hakiki. Itu seperti itu ya. Apa ya? Bahasa Indonesianya saya kurang paham nih. Bahasa Indonesia untuk ihtaba itu nyantai apa gimana gitu. Sedang nyantai tapi nyantainya sambil menyandarkan tubuh ke tembok atau ke kursi goyang gitu. Itu asal mana ihtaba. Nah, ini saya dapatkan dari Twitter ini. Nah, tapi ini digunakan untuk arti kuda ya. Harusnya ini digunakan untuk orang, tapi ini digunakan untuk kuda. Kuda menderumkan pelananya dengan tali kekangnya. Jadi kalau orang udah nyantai, ya kan? Kalau orang udah nyantai, ya itu kan nggak mau apa namanya, nggak mau melakukan apa-apa lagi, nggak mau melakukan aktivitas apa lagi, gitu. Jadi jadi ketika si kuda ini sudah menderumkan pelananya dan tali kekangnya, ya dia diam aja gitu. Dia diam aja, nggak banyak bergerak. Ini adalah syairan yang dibuat oleh penyairnya untuk memuji kudanya. Kuda saya ini pinter banget gitu, udah terlatih. Kalau udah jongkok kayak gitu, udah menderum seperti itu, menderum tuh jongkok gitu ya, dari atas terus turun ke bawah itu menderum namanya. Nah, dia udah apa namanya, nggak kabur-kabur, nggak bergerak kemana-mana, dia udah diem aja di situ gitu. Nah itu syairan ini ditujukan untuk kuda sang penyair, begitu Bapak Ibu. Nah ini kan itu apa namanya, sulit memahaminya. Jadi ihtaba ya, ihtaba itu adalah makna aslinya yang tadi itu, nyantai bagi manusia, menyandarkan ininya apa namanya, punggungnya ke tembok atau ke mana. Kalau di Arab itu diikat pakai tali tadi kayak gitu, kain. Nah tapi kalau ihtaba di sini kan nggak mungkin kuda kayak gitu, tapi dia digunakan untuk arti menderum gitu. Nah itu kan butuh proses panjang untuk memahaminya. Saya juga sampai nyari-nyari dulu gambarnya ihtaba tuh kayak gimana. Nah itu bukti bahwa yang goribah itu ya sulit nyari sisi pertemuannya kalau enggak dibaca berkali-kali, berulang kali, kecuali penyair ya. Kalau saya kan bukan penyair nih, gitu. Pengamat aja. Nah ini korbus namanya ya, korbus. Jadi ketika dia menderumkan itu, ini korbus pelananya. Nah, mungkin sampai di sini dulu. Nanti kita boleh ini, kalau ada yang ditanyakan ya. Kalau nggak ada ya nanti kita lanjut dulu. Silakan Bapak Ibu, kalau ada yang mau ditanyakan. Mungkin untuk memudahkan pertanyaannya ditulis langsung di ini aja kali ya, di kolom chat supaya Boleh. gitu. Jadi silakan sekarang yang mau nanya langsung diketik. Iya, kadang suaranya kurang jelas Bapak Ibu, kan kalau di chat ini bisa apa namanya, bisa terbaca ya sama saya, atau nanti dibacakan Mas Masrur saja biar satu suara. Iya, bisa. Ya, ada pertanyaan di kotak masuk Mas Masrur? Belum ada yang masuk, bentar. Nah, ini udah ada masuk satu dari Mas Hasbi, Mas Haris. Ya. Membedakan, menentukan ini tasbih atau istiarah, gimana caranya? Nah, tadi saya sudah sampaikan di depan ya, bahwasanya kalau tasbih itu minimal ya, paling banget itu harus ada musabah dan musabah binya, disebutin dua-duanya ya, nisa ukum harsul lakum. Nah tapi kalau istiaroh ya, istiaroh itu yang disebutin kalau nggak musabah bihnya ya musabahnya, tapi seringnya musabah bihnya atau musta'ar minhu-nya gitu Mas Hasbi, Mas Masrur. Ya, ya silakan, ada lagi yang mau nanya?
Oh, aman nih. Saya boleh, tapi nggak ditulis. Oh gitu Pak. Ya udah nggak apa-apa. Kan makna hakiki itu kan apa namanya beda dengan makna majazi ya. Kalau Iya Pak. saya masih agak bingung ini terkait dengan majazi sama isti'aroh. Oh gitu. Apa bedanya antara majazi dengan isti'aroh? Nah. Udah Pak. Udah. Oke. Gini, apa namanya majaz? Majaz itu ada mufrad, ada murokab ya. Nah isti'aroh itu bagian dari majaz itu sendiri Pak. Jadi majaz ini ada macamnya. Tadi kan ada yang pertama itu kita udah belajar majaz mursal, ya kan? Ada majaz isti'aroh. Nah isti'aroh ini bagian dari majaz itu sendiri Pak. Gimana Ya. Pak? Paham Pak? Ya, paham. Makasih. Ya, sama-sama Bapak. Oh iya, tadi Bu Syarifah tuh di sesi pertama nanya kalau tidak salah. Terus Oh saya iya. udah ini sudah ganti sesi, jadi mungkin chatnya udah kalau sesi kedua ini udah hapus. Mungkin dinyalain aja Bu, mic-nya nggak apa-apa. Iya, boleh Ibu. Kan Ibu. Baik, tadi saya tanya majas mursal ya. Iya Ibu. Contohnya dari Syaribah Hasanun Ad-Daw'a. Itu dari majas mursal mahalliyah kalau tidak salah. Iya. Nah, saya mohon dijelaskan gitu Ustaz. Saya pas ngajar anak-anak itu kok nggak bisa menjelaskan pada makna ad-daw'a-nya itu. Ad-daw'a-nya pakai ain atau hamzah, Bu? Pakai ain Ustaz. Ain ya. Sebentar ya, Bu. Ad-daw'a. Ya. Saya belum menemukan, saya cari kamus juga kok. Susah untuk makna yang bagaimana begitu Ustaz? Dua kali ya Bu ya. Toir min toiril laik alhamah. Sebentar ya Bu. Syaribah Zaidun Syaribah Hasanun ad-Daw'a. Hasanun ad-Daw'a. Iya. Ya. Pakai dot. Nih kalau Syaribah Hasanun ad-Daw'a. Coba ya Bu kita ini. Ad-Daw'a di sini artinya Syariba itu kan meminum. Meminum ad-daw'a dawa'a al-miska, misik. Sebentar ya Ibu, saya ini dulu cari artinya. Ini artinya banyak juga. Itu syair atau apa ya Bu? Ya, Ustaz. Gini ya, kalau saya memahami, jadi kan di sini daw itu adalah, saya kira daw ini ya cahaya, tapi pakai ain itu adalah bau misik ya. Daw itu adalah bau misik. Nah, syariba ini kan arti hakikatnya adalah meminum, itu kan. Nah, kalau bau itu diminum atau dihirup? Dihirup kan. Nah, jadi apa namanya, Syariba Hasanun ad-Daw'a itu Hasan menghirup ya, sebagaimana meminum ad-Daw'a terhadap bau misik itu. Jadi yang jadi majasnya itu adalah di majas isti'aroh di syaribanya Ibu. Jadi syaribah
meminum yang diserupakan dengan menghirup yang diserupakan dengan meminum gitu. Nah, korinahnya apa? Ya doa itu. Karena misik itu kan nggak bisa diminum gitu. Misik itu kan bau minyak kasturi gitu. Jadi dihirup. Begitu, Ibu. Oke, saya lanjut bacain pertanyaan di komentar ya, Mas Aris. Ya, Ada boleh. Qorina haliyah itu seperti apa contohnya? Saya lanjut bacain di komentar ya, Mas Aris. Tadi Ibu Sarifah sudah cukup ya, Bu? Oke. Qorinah haliyah. Qorinah haliyah itu sebenarnya qorinah yang tidak disebutkan dalam teks ya. Jadi yang secara pragmatis atau secara saya punya singa gitu kan. Ini kalau bahasa orang Betawi, di gua lagi ada singa nih gitu. Tapi itu ngomong sama temen yang sudah biasa. Kalau bilang singa itu maksudnya temennya yang lain yang berani, orang yang jagoan gitu. Nah, di situ kan ini bisa dimaknai kalau orang lain yang nggak paham bahasa kode-kode seperti itu, nggak mungkin paham. Nah, tapi kalau orang yang sudah biasa berkomunikasi dan sudah memahami kode-kode tertentu, di gue lagi ada singa nih. Singa misalnya gitu. Padahal bukan singa hewan, tapi orang yang pemberani gitu. Itu qorinah haliyah. Contohnya, jadi secara lafal nggak disebutkan, tapi secara konvensi antara orang yang saling memahami kode-kode tertentu, nah itu dia langsung paham, itu namanya qorinah haliyah. Begitu, Mas Masrur. Ada lagi kah? Ada. Dari Ibu Amini Aslamah ya. Pada referensi lain itu ada alaqoh sababiyah, musababiyah, juz'iyah, kuliah dan lain. Nah, majar mursal yang tadi disebut pada alaqoh keempat yang menunjukkan alat tetapi yang dimaksud fungsi tadi istilahnya apa? Jadi majar mursal yang tadi disebut pada alaqoh keempat kan ada beberapa macam tuh. Iya. Nah, menyebutkan alat tapi yang dimaksud fungsinya. Bentar. Tadi saya agak ragu juga min itlaqil alat wa irodatil. Nah, ini wa irodatil apa ya? Nah, alaqohnya aliyah. Dikrul ala wa irodatu syai' min itlaqil ala wa irodati apa fungsi itu ya di bahasa ininya. Nah, nanti saya cari dulu ya Bu bahasa spesifiknya min itlaqil ala wa irodatil apa gitu. Tadi alatnya ya min itlaqil ala. Kalau di sini sih wa irodati syai' gitu. Wa irodati syai' itu syai'-nya apa? Nanti saya coba cari lagi dulu ya Bu. Mungkin istihdam apa gitu-gitu kali ya. Tapi apa pasnya, ada istilah pasnya gitu. Ya, ada apa namanya? Ini kitabnya Jauharul Maknun. Ya, yang lain dulu sambil saya nyari. Oke. Ada lagi Mas Masrur? Ada dari Mas Dadan. Cara membedakan jenis majar mursal dan dari segi alaqohnya itu tadi bagaimana? Sementara kita tidak paham, kalau kita belum paham maksud dari ungkapan bahasa Arabnya. Jadi cara menemukannya itu gimana? Apa memang ya murni itu mungkin itu kayak itu sesuatu yang logis atau sesuatu yang kayak insting gitu loh mungkin. Nah, iya itu. Tadi kan saya juga sempat kesulitan ketika Ibu Sarifah menanya awal ya. Tapi kalau misalnya
awalnya ya harus tahu makna satu persatu katanya dulu, gitu. Yang diharapkan nih hakikat atau majas, ya pastinya satu persatu. Saya tadi cari maknanya dulu, apa nih indikatornya, ini nih majas mursal atau majas isti'aroh dan lain sebagainya, itu nyari indikatornya dulu. Kalau itu ayat Al-Quran misalnya, ya kita bisa membaca tafsirnya. Kalau hadis, ya kita bisa membaca syarah hadisnya gitu. Jadi memang selain insting ya, kalau hemat saya nih, sepengalaman saya ini, selain insting ya kita juga bisa mencari di keterangan-keterangan ulama. Kalau Al-Quran ya berarti di tafsir. Kalau hadis ya berarti di syarah hadis gitu. Biasanya disebutkan oleh ulama. Begitu Mas Rum. Berarti keberadaan syarah itu ini ya menentukan akhirnya ini jadi maksudnya majas, ini hakikat gitu-gitu ya. Iya, jadi Nah, makanya memahami agama itu nggak cuman dari terjemahan aja. Terjemah ini adalah fungsi membantu. Saya juga baca terjemahan, ya. Tapi lebih dari itu, mempelajari agama itu nggak cukup baca terjemahan aja. Ini kita baca, saya aja udah ngaji berulang-ulang masih ada, kadang lupa, kadang ada salahnya gitu kan. Nah, jadi kita harus terus belajar gitu. Jadi untuk memahami Islam itu banyak alat-alatnya gitu. Kalau kita pahami bahwa bahasa Arab itu sebagai bahasa agama, apalagi bahasa Arab itu bukan bahasa agama saja gitu. Gitu. Jadi perlu penjelasan-penjelasan dari syarah ulama gitu. Selain insting gitu, tadi saya bisa langsung ini ketika melihat maknanya, karena masih bisa terjangkau, masih mudah. Tapi kalau misalnya udah seperti syair-syair gitu, kita harus membaca penjelasan-penjelasan orang lain. Baik. Oke. Ini kita masih ada 8 menit. Mungkin kalau ada yang, atau Mas Haris masih ada materi dikit lagi atau sudah selesai? Nanti kalau nggak ada buat sesi ketiga mungkin. Oh baik. Iya. Ini masih ada pertanyaan dari Pak Bawaludin. Dari segi pemaknaan, lebih kuat mana antara syibih, maksudnya syabih ini ya, tasbih dengan isti'arah gitu. Nah, nanti itu masuknya di bab-bab terakhir yang urutannya itu adalah kinayah, isti'arah, terusnya majas mursal, baru tasbih. Iya. Jadi kinayah dulu Pak, nanti di belakang kita ada penjelasannya. Berarti yang lebih kuat ya isti'arah, baru tasbih. Karena isti'arah nih banyak hal yang dibuang, yang ada cuman musta'ar minhu aja gitu. Musta'ar minhu sama korinah paling. Kadang nggak ada korinahnya. Nah, tapi kalau tasbih kan itu disebutin ininya. Perangkat-perangkatnya semua. Semakin kecil perangkatnya dan sulit memahaminya, ya itu semakin tinggi nilai kesusastraannya gitu. Bukan kinayah ya Ustadz? Maksudnya yang paling lebih ini. Iya, kinayah. Kinayah. Kinayah isti'arah, kemudian mursal. Makin mudah difahami, makin rendah nilai kesusastraannya. Iya. Oke, itu ya saya kira salah satu nanti ini pengantar untuk memahami, maksudnya ide besar dari ilmu bayan gitu loh. Ini untuk nanti di sesi ketiga ditutup dengan kinayah mungkin ya pembahasannya. Oke, ini masih ada pertanyaan. Apakah kaidah tasbih dari Ibu Yohansyah Nur Fauzi? Ya. Apakah kaidah tasbih ini berlaku dalam ayat-ayat mutasyabihat dalam Al-Qur'an? Seperti contoh ayat sifat, misalnya yadain untuk Allah, ya misalnya yadullah, itu gimana tuh Ustaz Haris? Itu kan diskusi panjang tuh tentang. Nah itu ya kalau dalam masalah teologi saya kurang ini ya Ibu, kurang begitu mendalami. Saya nggak bisa jawab. Nanti kalau daripada saya jawab takut salah gitu. Saya nggak ahli di bidang itu, nggak ahli di bidang akidah gitu. Kalau saya jawab
malah nanti takut salah gitu. Dan saya, kalau bagi saya gitu kan, apa sih ininya, faedahnya menggambarkan tangan Allah nih hakikat atau majas gitu kan. Nah, tapi kan kalau ulama di tafsir gitu ya, di tafsir rujukan yang saya baca, tafsir Jalalain, terus ya tafsir punyanya Syekh Nawawi Banten. Nah itu biasanya kalau kata yadullahi fauqa aidihim itu nggak diartikan tangan, tapi diartikan sebagai kekuasaan gitu. Nah, itu kan yang berani mengartikan itu adalah ulama belakangan, ulama kholaf. Jadi ulama setelah abad ketiga Hijriah. Tapi kalau ulama salaf, ya itu biasanya mengartikannya yadullah, yaitu tangan Allah yang ya, diterjemahkannya tangan Allah yang sesuai dengan kemahakuasaan Allah gitu. Gitu ya, Mas Masrur. Yang istilahnya apa? Tafwid gitu ya. Ya, Tapi kita tidak tahu makna hakikinya gitu aja langsung. Iya, karena kita juga kan nggak tahu nih Bapak Ibu, nggak tahu tangan Allah tuh memang kan yang pasti Allah tidak serupa dengan makhluknya, laisa kamitslihi syai'un, tapi kita menggambar-gambarkan itu bagi saya gitu satu hal yang kurang bermanfaat bagi saya, tapi mungkin bagi ibu bapak yang lain itu bisa mengasah dan lain sebagainya. Tapi kalau saya nggak mendalami itu, jadi itu jawaban saya. Oke, baik Ustadz Ahong ya. Oke, masih ada lagi yang mau bertanya? Masih ada 4 menit. Saya mungkin kalau masih ada yang pengen ditanya, boleh. Kalau tidak ada, masih Pak Saman, boleh. Ini Ustadz, hanya mempertegas, itu kan ada hadis ya. La tattabi'anna sunana man kana qablakum shibron bi shibrin wa zira'an bi zira'in hatta law dakhalu juhra dabbin. Itu berarti apa ya? Ada beberapa itu ya. Ada shibron, bisibrin, zira'an, bizira'in, sama itu ya Ustaz ya. Itu untuk mempertegas aja Ustaz. Itu berarti tasbih ya? Iya Bapak, betul. Sampai segitunya ya? Iya. Dengan kata lain sampai segitunya gitu ya? Iya. Baik Ustaz, itu aja. Ya. Oke. Masih ada lagi, teman-teman? Ya, Ustaz. Oke, Mas Haidar, silakan. Mohon. Untuk buat majas mursal dan majas biasa, mungkin bisa mendefinisikannya lagi, Ustaz. Masih kurang paham di situ. Perbedaannya ya, serta contohnya. Majas isti'aroh maksudnya Mas ya, sama majas mursal? Majas mursal dan majas biasa gitu. Yang tadi yang terbagi-bagi lagi kan majas yang biasa itu ada isti'aroh, terus apalagi tadi? Majas mursal. Nah, majas mursal kan terbagi-bagi lagi tadi itu. Iya. Nah, ada al umum, musababiyah. Nah, itu bedanya apa? Majas biasa dan majas mursal. Ustaz dia, Ustaz. Ya. Jadi majas sendiri itu kan hanya buat definisi saja nih. Nanti majas itu adalah sesuatu hal yang bukan makna sebenarnya gitu ya, menurut konvensi atau kesepakatan pengguna bahasa. Itu majasnya saja, definisi majas. Jadi belum masuk pada ranah kalimat. Tapi kalau sudah masuk pada ranah kalimat, nanti kalau misalnya relasi maknanya itu tadi yang diucapkan adalah sebagian tapi yang dimaksud keseluruhan, itu namanya majas mursal. Jadi alaqohnya, relasi maknanya bukan penyerupaan antara A dan B gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya penyerupaan antara A dan B itu masuknya dalam ranah isti'aroh. Jadi pembagian majas mursal atau majas isti'aroh bisa terlihat ketika
sudah masuk dalam ranah percakapan atau kalimat yang sempurna gitu. Tapi kalau dalam satu persatunya saja, yaitu kita tidak bisa menentukan ini majas mursal atau majas isti'aroh, ya majas aja gitu. Itu perbedaan mendasarnya. Jadi kalau yang isti'aroh itu relasi maknanya atau alakohnya adalah persamaan, seperti halnya tasbih. Tapi kalau kalau yang mursal itu alakohnya bukan persamaan. Itu tadi ada yang di kitab ini ada 9 disebutkan. Dalam bahasa Indonesia itu meronimi, nanti bisa dicek di buku ilmu semantik gitu, ada pelajaran tentang meronimi. Gitu Mas Haidar. Syukran Ustaz. Jadi makna bait, yang makna bait itu yang isti'arah Ustaz, yang mursal Ustaz. Yang mana Mas? Yang memiliki makna bait itu yang majas mursal. Iya, yang ada di bait yang 9 itu, ya majas mursal. Baik. Syukran Ustaz. Afwan. Oke. Sudah jam 11:30, sudah seperti yang kita tetapkan di awal. Nanti ini berarti dengan sampainya kita pada waktu kali ini selesai di sesi kedua ya, dan nanti kita akan ketemu lagi jam 1 siang gitu untuk sesi terakhir. Sebelum saya closing, mungkin ini ya mengingatkan kembali terkait dengan sertifikat kegiatan daurah ini akan diberikan kepada teman-teman yang mengikuti kegiatan ini sampai akhir. Jadi kalau ada teman-teman mungkin beberapa teman-teman ini mungkin sesi ini tidak ikut ya, jangan sampai nanti yang sesi ketiga itu tidak ikut ya, gitu sih mungkin. Itu aja yang saya sampaikan, yang ingin saya sampaikan sebelum saya tutup. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.